Sebuah rumah yang juga dijadikan gudang di Jalan Sawo, Kemayoran, Jakarta Pusat ludes terbakar Sabtu dini hari. Dan di kawasan pesisir pantai Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, 10 rumah warga hangus dilalap api. Akibat peristiwa ini sebanyak 50 warga terpaksa mengungsi. Sebuah video amatir milik warga merekam kebakaran yang menghanguskan sebuah rumah yang juga dijadikan gudang di Jalan Sawo, Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu dini hari. Hembusan angin yang kencang dan banyaknya material yang mudah terbakar di dalam gudang membuat kobaran api cepat membesar dan hampir menghanguskan seluruh isi rumah. Sebanyak 70 personel dan 14 unit mobil pemadam kebakaran dari suku Dinas Penanggulangan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Pusat dikerahkan guna memadamkan api. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Sebuah video amatir milik warga juga merekam kebakaran hebat yang terjadi di Desa Hilir dan Desa Kampung Melayu, Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Sabtu siang. Api dengan cepat menyambar rumah warga sekitar yang tinggal di pesisir pantai, dipicu angin kencang dan material rumah warga yang berbahan kayu sehingga mudah terbakar. Warga bahu-membahu berusaha memadamkan api menggunakan air laut. Api baru bisa dipadamkan pada Sabtu sore. Data terakhir yang didapatkan dari Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bintan, ada 10 rumah warga yang terbakar. Penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa, namun kebakaran membuat 50 orang warga terpaksa harus mengungsi. Tim Liputan CNN Indonesia. Kita ke informasi selanjutnya. Beberapa hari yang lalu media dihebohkan dengan kondisi Sultan Rifat Al-Fatih, mahasiswa Universitas Brawijaya Malang yang tidak bisa kembali beraktivitas normal akibat terkena kabel. Lantas bagaimana peristiwa ini bisa terjadi dan siapa yang harus bertanggung jawab terhadap kecelakaan yang ditimbulkan dari fasilitas umum ini? Berikut selengkapnya untuk Anda. Tepat 7 bulan yang lalu, Sultan Rifat Al-Fatih, pria, menjadi korban naas dari kabel optik yang menjuntai di Jalan Raya Antasari, Jakarta Selatan. Sultan mengalami kerusakan di bagian leher, urat nadi utama, hingga paru-paru yang tidak mengembang. Hal ini membuat Sultan harus menjalani berbagai jenis operasi, dimulai dari operasi penyambungan saluran nafas hingga pemasangan selang makan pada bagian perutnya. Sultan mengalami 2 kali fase kritis hingga tidak sadarkan diri, hingga membuat Sultan tidak bisa berbicara. Sejauh ini dari dokter RSCM sendiri lebih banyak memberikan perawatan jalan saja untuk beberapa case ya. Seperti hari Senin kemarin dia harus dirawat karena harus diobservasi dan kebetulan di dalam paru-parunya ini banyak sekali cairan yang berasal dari air liurnya. Kenapa? Orang normal, anak saya juga normal, produksi air liur 24 jam. Tapi dia tidak bisa nelan. Kita orang normal bisa menelan air liur kita. Anak saya kalau nelan, masuk paru-paru. Dan ini akan menyebabkan infeksi dan cairan di paru-parunya. Berbagai cara dilakukan kedua orang tua Sultan untuk menyembuhkan anaknya. Mereka menghabiskan ratusan juta rupiah hingga menjual mobil untuk biaya pengobatan anaknya. Fatih, ayah Sultan, mengaku kecewa dengan operator telekomunikasi yang menyebabkan kecelakaan anaknya ini karena belum bertanggung jawab hingga kini. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Utilitas Kota PSUK Bina Marga DKI Jakarta, Syamsul Bahri, mengaku sudah mengidentifikasi operator kabel optik yang menyebabkan kecelakaan Sultan. Meski masih belum bisa mengkonfirmasi perusahaan provider tersebut, ia berjanji menindak tegas operator yang lalai dan membahayakan masyarakat. Kami sudah memanggil, mungkin hari Senin kami akan memanggil para operator, terutama mungkin yang sudah terpasang di sana. Tadi sudah sedikit mengidentifikasi lah kira-kira pemilik operator yang ada di sana, siapa gitu. Dan mereka harus ikut bertanggung jawab, karena memang secara teknis melintang, terus mungkin ketinggian yang tidak standar yang mengakibatkan jatuh korban ke masyarakat. Anggota Ombudsman Johannes Widiantoro mengaku infrastruktur telekomunikasi sepenuhnya dikuasai oleh negara. Meski telah bekerja sama dengan pihak ketiga, pemerintah harus tetap memantau setiap aspek pembangunan infrastruktur telekomunikasi tersebut. Kasus ini melibatkan baik itu istilahnya
kelalaian gitu ya dari pihak yang bertanggung jawab, mengapa dia tidak menjamin fungsi dan juga keamanan dari sarana prasarana telekomunikasi yang ada yang berdampak pada kerugian atau bahkan ya sebut dalam hukum pidana itu dia korban gitulah ya. Menurut Johannes, tata kelola kabel ini harus segera diatur dengan tegas oleh pemerintah. Alasannya tidak hanya mengganggu pemandangan, namun kesemrawutan kabel juga membahayakan masyarakat. Mentari Detanzil, Muhammad Wahyudi, Tangerang.